Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Citra Satria, Prodi PTI. Di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mencontohkan cara menganalisa data menggunakan Netlytics dan juga Orange Data Mining. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai menganalisa data menggunakan Netlytics. Pertama kita membuka browse dan membuka halaman netlytics.com. Nah, seperti di contoh seperti yang ada di layar ya teman-teman. Inilah gambar atau bisa halaman Netlytics. Nah, di sini kita klik login menggunakan akun Google. Nah, di sini setelah itu kita pergi ke My Account dan mentautkan akun Twitter kita. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, kita kembali ke New Database. Nah, di sini di dataset ini kita akan memberikan nama dataset kita. Nah, saya memberikan nama dengan nama data sepak bola. Di search keyword ini teman-teman, saya memasukkan Piala AFF dan juga timnas ini. Nah, sebelum itu saya juga menjelaskan tentang OR dan juga N. Nah, di sini saya menggunakan OR. Contohnya dulu OR. Nah, OR ini jika Piala AFF OR timnas Indonesia, maka di Piala AFF ini bisa juga ditulis yang sama maupun ditulis yang berbeda. Contohnya Piala AFF ini berada dalam tulis berbeda, timnas Indonesia tulis berbeda, itu bisa. Dan juga Piala AFF dan juga timnas Indonesia ini ditulis yang sama, itu juga bisa jika menggunakan N. Nah, seperti contohnya di sini ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan OR ya teman-teman. Nah, setelah itu di filter by language. Nah, di sini saya memilih bahasa Indonesia. Nah, dari 3 sampai 9 kita tidak perlu mengisi. Kita langsung saja ke test query ya teman-teman. Nah, di sini sudah keluar ada timnas Indonesia, Piala AFF dalam satu tweet. Di bawahnya juga ada timnas Indonesia, Piala AFF. Masih banyak lagi teman-teman. Kita kembali lagi ke Netlytics. Di sini kita pergi ke import. Nah, kita tunggu dulu beberapa detik teman-teman. Nah, jika sudah 100%, maka kita akan klik next step ya teman-teman. Nah, di sini sudah keluar data semua dari datanya ya. Ada 2.500 yang diam. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ada timnas Indonesia, di bawahnya ada Piala AFF. Nah, data ini juga bisa kita download dalam file Excel atau file CSV. Nah, kita beralih ke 3 text analysis. Nah, di text analysis ini kita klik yang analisis ya. Ya, di sini kita akan menunggu membutuhkan waktu yang lama. Analisis di sini
listnya. Nah di sini sudah bisa visualize ya teman-teman. Tinggal nah di sini akan keluar nih semua tweet. Nah di sini AFF ini ada 2.262 tweet. Ada juga Indonesia. Di Indonesia ini ada 2.405 tweet. Piala juga ada 2.364. Nah kita pergi ke yang keempat, network analysis. Nah di network analysis ini kita tinggal langsung visualize. Nah kita tunggu sebentar. Nah di sini semua cluster sudah kelihatan. Kita tidak mencentang yang order ini ya teman-teman, supaya cluster-cluster yang terbesar saja yang kelihatan. Nah, di sini cluster yang terbesar adalah Rit Maulana dengan jumlah cluster yang terhubung 291 cluster. Nah, di sini juga masuk ada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini ada 297 cluster yang terhubung. Nah, di sini juga ada Copa Herman yang terhubung 107 cluster. Nah, di sini ada juga yang namanya klaster penghubung dengan nama Nero Perda. Yang terhubung adalah klaster Jokowi dan Rit Maulana. Ada juga Prayoga yang menghubungkan Jokowi dengan Rit Maulana ya teman-teman. Di sini juga ada Wong Kai Benteng yang menghubungkan, ada 3 cluster yang dihubungkan. Nah, begitulah menganalisa menggunakan Netdetik teman-teman. Sebelum kita menggunakan Orange, kita download dulu ya file Excel yang ada di preview teman-teman. Nah, kita langsung beralih ke Orange-nya ya teman-teman. Nah, pertama-tama nih kita menggunakan fitur file. Nah, di sini tuh kita akan memasukkan file Excel yang tadi kita download dengan cara klik tombol folder dan memasukkan file Excel-nya. Nah, datanya sudah masuk ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal tarik saja. Lalu kita cari corpus. Nah, di corpus ini adalah kita menampilkan data atau seluruh data, tapi di sini kita cuma akan mengambil atau menggunakan deskripsi saja. Kita kembali, lalu tarik lagi. Nah, di sini kita akan mengambil process tag. Nah, di sini di fitur tokenization kita memilih tweet. Nah, di filtering ini, di stopwatch ini kita memilih bahasa Indonesia ya teman-teman. Dan RigXP ini kita centang untuk menghilangkan tanda-tanda yang seperti di sana di kanan itu teman-teman. Nah, di dokumen frekuensi ini kita memilih 0,5, tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi ya teman-teman. Nah, kita kembali, lalu tarik lagi, kita akan pilih word cloud.
klik double. Nah, di word cloud ini kita bisa tahu nih siapa bobot yang terbanyak. Nah, di sini Piala Dunia adalah bobot yang terbanyak dengan jumlah 2726. Ada AFF dengan bobot 2606. Nah, kita kembali. Nah, di sini kita tarik lagi, kita pilih sentiment analysis. Nah, di sentiment analysis teman-teman, kita tentang yang multilingual sentiment, kita pilih yang bahasa Indonesia ya teman-teman. Kita silang saja. Nah, di sini kita akan mengeluarkan datanya ya teman-teman menggunakan yang namanya data table. Kita klik. Nah, di sini sudah lihat kan teman-teman? Semua datanya akan keluar. Nah, sekarang kita akan menyeleksi data apa saja yang ingin kita tampilkan atau kolom apa saja menggunakan select kolom. Kita klik Google. Nah, di tampilan ini ya teman-teman, di sebelah kanan ini kita bisa dibilang kolom yang akan digunakan. Kalau yang di sebelah kiri ini kolom tidak akan digunakan. Nah, di sini saya menggunakan kolom sentiment dan juga kolom deskripsi. Nah, sekarang kita akan menampilkan datanya lagi menggunakan data table. Tarik, klik. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Ada yang keluar adalah kolom deskripsi dan juga sentiment. Nah, sekarang kita tarik lagi. Kita pilih yang corpus viewer. Sini teman-teman bisa lihat ya, jika kita klik ini, nah maka sentimennya keluar, juga deskripsinya keluar ya teman-teman. Nah, di sini juga kita menggunakan heat map. Nah, di heat map ini fungsinya untuk memvisualisasikan nilai atribut. Nah, dan juga ini hanya berfungsi pada kumpulan data yang berisi variabel numeric, teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah save data. Nah, di sini kita akan save datanya. Save data di sini akan berbentuk CSV ya teman-teman. Nah, data yang sudah kita save tadi di Orange itu kita akan convert dia dulu ke Excel karena itu berbentuk CSV. Nah, setelah itu kita buka di Excel. Nah, baik teman-teman, sekarang di Excel ini ya. Nah, di sini kita akan mencari nih nilai sentimen ini apakah positif dan negatif. Jika nilainya 0 ke atas itu berarti positif, jika 0 ke bawah itu negatif. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut ya teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya ya teman-teman, sekarang kita akan menghitung nih berapa total negatifnya, berapa total positifnya ya teman-teman.
perhatikan rumus berikutnya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.